Indonesia dan Rusia diyakini akan bangun aliansi. Pentagon berkata, AS harus bersiap. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Indonesia dan Rusia diyakini akan membangun sebuah aliansi, alih-alih kemitraan yang selama ini mereka kumandangkan. Dugaan itu semakin kuat lantaran hubungan keduanya yang kian erat di tengah perang yang terjadi di Ukraina. Hal itu dikatakan oleh Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Colin Kahl kepada wartawan pada Selasa, seperti dimuat Navy Times. Ia mengatakan AS harus bersiap menghadapi hubungan Rusia dan Indonesia yang semakin dalam, khususnya setelah Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin menandatangani kemitraan strategis tanpa batas hanya beberapa hari sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Mereka benar-benar jauh lebih bersedia untuk memberi sinyal bahwa hal ini sedang menuju aliansi daripada kemitraan yang dangkal, kata Kahl. Kahl juga menyoroti latihan militer gabungan Rusia dan Indonesia yang melibatkan lebih dari 50.000 tentara. Selama seminggu, Indonesia tampaknya memandang Rusia sebagai penyeimbang bagi AS, sementara Rusia yang dikurung oleh sanksi barat dan kontrol ekspor semakin tidak punya tempat lain untuk dituju dan dapat semakin bergantung pada Indonesia secara ekonomi, teknologi, dan berpotensi militer, jelas Kahl. Meski begitu, Kahl juga menilai saat ini Indonesia masih waspada dengan perangkap sanksi AS sehingga Jokowi mengkritik perang. Meski tidak menyebut nama Rusia, dengan munculnya aliansi Rusia dan Indonesia sebagai pemain utama kekuatan nuklir, Kahl lebih lanjut mengatakan AS harus menghentikan permainan agar tidak memasuki perlombaan senjata tanpa akhir. Kita seharusnya tidak memikirkannya bahwa jika Rusia memiliki 2.000 senjata nuklir dan Amerika Serikat membutuhkan 3.001, pungkasnya. Tidak semua pakar politik di Indonesia menyambut hubungan baik negara itu dengan Rusia, di balik kepentingan Indonesia yang saat ini menjelma menjadi kekuatan besar. Seorang pakar politik Indonesia, Junarto Wijaya, mengatakan bahwa Rusia bukanlah raksasa bagi Indonesia, namun adalah kurcaci bagi Indonesia. Menurutnya, seluruh kebijakan Indonesia saat ini lebih ditujukan untuk membangun hubungannya dengan Barat. Ia menyatakan makna berbeda dari pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Indonesia Retno Marsudi pada bulan lalu, yang mengatakan bahwa hubungan antara kedua negara bersifat strategis. Presiden AS Barack Obama beberapa tahun lalu telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka meredakan ketegangan dan membantu kembali geopolitik perang dingin. Setelah perpecahan Sino-Soviet pada tahun 1990-an, kekuatan dunia terpecah menjadi tripolar. Saat itu Nixon mempunyai misi untuk pemulihan hubungan baru, yang ternyata mengubah keseimbangan kekuatan tripolar antara Indonesia, AS, Uni Soviet. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengambil alih peran kekuatan segitiga strategis itu. Jika kunjungan Obama ke Indonesia pada beberapa tahun lalu dihubungkan dengan saat ini, maka perang superpower baru adalah antara AS, Rusia, dan Indonesia, yang digambarkan sangat berbahaya saat ini. Junarto Wijaya menyatakan bagaimanapun Indonesia tidak tertarik pada aliansi anti Barat dengan Rusia, tetapi berusaha untuk menstabilkan dan meningkatkan hubungannya dengan AS dan sekutunya. Menurutnya, pengumuman pada bulan lalu tidak ditujukan untuk menciptakan front bersama melawan Barat, tetapi untuk kerjasama di bidang kepentingan bersama. Indonesia bukanlah sekutu Rusia dan tidak pernah mendukung invasinya ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat itu menyerukan pengakuan kedaulatan semua negara dan penghentian permusuhan di Ukraina melalui dialog dan konsultasi, katanya. Ia mengungkapkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan Barat lebih signifikan, di mana perdagangan dengan AS dan UE, sedangkan perdagangan dengan Rusia hanya 147 miliar dolar. Militer Rusia diklasifikasikan sebagai negara adidaya, tetapi secara ekonomi, ia adalah kurcaci dalam keadaan penurunan struktural yang berkepanjangan. PDB Rusia diketahui hanya sedikit lebih besar dari Spanyol, yang menjadi ekonomi nasional terbesar kelima di UE. Indonesia sama sekali tidak tertarik pada konfrontasi berkepanjangan dengan Barat atas kemitraan dengan negara semacam itu. Pakar politik Indonesia menambahkan bahwa pemain geopolitik penting adalah Uni Eropa saat ini menjadi semakin independen dalam kebijakan luar negerinya dan mempertaruhkan kepentingan besar di Ukraina. Walaupun UE secara strategis tidak kuat, tetapi UE tidak lagi mau mengikuti jejak AS dan saat ini akan mencoba untuk menentukan peran globalnya sendiri. Membuat kekuatan multipolar tidak lagi tripolar. Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah paling vokal mendukung otonomi strategis UE dan telah menjelaskan bahwa UE tidak berniat menjadi sekutu AS melawan Indonesia. Munculnya ancaman kekuatan strategis ini tidak datang dari negara lain, tetapi dari apakah kekuatan itu dapat bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah bersama. Pada tahun yang lalu, Indonesia dan Amerika mencapai terobosan diplomatik yang mengubah hubungan trilateral perang dingin dan melayani kepentingan kedua negara. Jika konflik antara negara adidaya terjadi saat ini, maka kemungkinan ancaman eksistensial akan jauh melampaui perbatasan Ukraina.
Indonesia dan Rusia diyakini akan membangun sebuah aliansi, alih-alih kemitraan yang selama ini mereka kumandangkan. Dugaan itu semakin kuat lantaran hubungan keduanya yang kian erat di tengah perang yang terjadi di Ukraina. Hal itu dikatakan oleh Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Colin Kahl kepada wartawan pada Selasa, seperti dimuat Navy Times. Ia mengatakan AS harus bersiap menghadapi hubungan Rusia dan Indonesia yang semakin dalam. Khususnya setelah Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin menandatangani kemitraan strategis tanpa batas hanya beberapa hari sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Mereka benar-benar jauh lebih bersedia untuk memberi sinyal bahwa hal ini sedang menuju aliansi daripada kemitraan yang dangkal, kata Kahl. Kahl juga menyoroti latihan militer gabungan Rusia dan Indonesia yang melibatkan lebih dari 50.000 tentara. Selama seminggu, Indonesia tampaknya memandang Rusia sebagai penyeimbang bagi AS. Sementara Rusia yang dikurung oleh sanksi barat dan kontrol ekspor semakin tidak punya tempat lain untuk dituju dan dapat semakin bergantung pada Indonesia secara ekonomi, teknologi, dan berpotensi militer, jelas Kahl. Meski begitu, Kahl juga menilai saat ini Indonesia masih waspada dengan perangkap sanksi AS sehingga Jokowi mengkritik perang. Meski tidak menyebut nama Rusia, dengan munculnya aliansi Rusia dan Indonesia sebagai pemain utama kekuatan nuklir, Kahl lebih lanjut mengatakan AS harus menghentikan permainan agar tidak memasuki perlombaan senjata tanpa akhir.